Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, dan tentunya marilah senantiasa kita sampaikan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan janjilah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan banyak sekali nikmat yang tak dapat kita hitung, sehingga pada kesempatan kali ini di babak final di ujung Ramadan, alhamdulillah kita masih melaksanakan kewajiban menunaikan ibadah sholat isya dan juga sholat tarawih. Salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada suri teladan kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, terima kasih pada sebelumnya saya tetap melaksanakan tugas dari pengurus masjid, bukan maksud untuk menggurui atau merasa diri paling benar, namun dalam rangka nasihat-menasihati dalam menetapi kesabaran, menjalankan perintah Allah, dan nasihat dan menasihati dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah kita tunaikan sampai detik ini, puasa kita, rukuk kita, sujud kita, interaksi kita kepada Al-Quran, infak, sedekah, zakat kita seluruhnya diterima Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik insyaallah. Hadirin jamaah rahimakumullah, seperti kita ketahui dan telah viral di setiap masa bahwa tujuan utama kita diperintahkan menunaikan ibadah siam Ramadan itu Allah tegaskan di penghujung ayat 183 surah Al-Baqarah, supaya takwa kita meningkat, supaya kita menjadi pribadi yang semakin bertakwa. Hadirin, takwa itu diksi serta derivasinya di dalam Al-Quran setidaknya disebutkan sebanyak 115 kali, dan cabangnya itu begitu beragam. Di antara sekian makna takwa itu ada yang terkait erat dengan petunjuk Allah yang menginginkan manusia mengetahui tujuan hidupnya. Apa sesungguhnya yang dijalani manusia di muka bumi ini, kemana dia akan kembali, seperti apa dia merencanakan hidupnya, dari mulai berkehidupan balik itu sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat Al-Quran yang mengisyaratkan makna ini kita simak di Quran surah ke-59 Al-Hasr ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah khususnya pada setiap yang beriman harus ada pembeda iman kita dengan manusia yang belum beriman. Allah ingin katakan semua insan yang beriman tanpa kecuali, adakah yang kalian sedang merasa dekat dengan Allah sehingga merasa iman yang kuat? Jangankan yang sholat fardu, sholat sunnah pun dikejar-kejar. Ada juga yang imannya standar, menunggu azan baru dia siap-siap. Ada pula imannya mungkin sedang lemah, sampai komat pun dikumandangkan, belum tergerak jiwanya untuk mendekat kepada Allah. Semua kata Allah tidak peduli, lelaki kah, perempuan, tua muda, besar kecil. Di antara cara meningkatkan
Sehingga sampai malam ini pun kita bisa merenungkan, jangan-jangan sampai detik ini, dalam Ramadan ini, dalam episode kehidupan kita, jangan-jangan tujuan hidup kita belum senafas dengan apa yang Allah inginkan, belum terang seperti apa yang Quran bimbingkan. Apa kita bertanya kepada Allah sehingga kita bisa tahu apa tujuan hidup yang benar itu? Secara cepat dalam surat ke-51 Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Hadirin Bapak Ibu jemaah rahimahullah, karena itulah untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah, diberitakanlah dengan turunan daripada itu yang diantaranya disebut dengan sholat. Dan jangan salah Bapak Ibu, semua nabi itu sholat, semua rasul sholat. Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah saat menerima risalah, bentuk penghambaannya adalah dengan sholat. Karena itu Nabi Musa pun sholat, Nabi Isa sholat, Nabi Ismail, kakek moyang Nabi Muhammad SAW pun sholat. Kenapa yang ada di dunia itu terlalu diistimewakan? Padahal tujuan hidup kita ialah pada akhirnya nanti kita pun kembali kepada kampung akhirat. Kita mengistimewakan yang hilang, mengagungkan yang hancur, yang sifatnya fana, rasanya biasa saja. Apa yang mau dibanggakan dan yang paling menarik, ketika meninggal gelarnya pun sama. Yang dianggap ringan atau rendah status sosialnya tetap mendapat gelar almarhum. Di dunia ini semu, jadi sementara saja. Perbedaan status sosial hanya istilah-istilah yang disematkan manusia, yang disebut kaya ataupun miskin, yang punya jabatan, yang biasa-biasa, itu istilah manusia. Dan pada akhirnya semua kembali ke tempat yang serupa. Dan kita pun merasakan bagaimana keluarga kita, orang tua kita pun yang telah mendahului kita akan kembali kepada kampung akhirat. Begitupun sama dengan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahmatullah, maka kalau ada yang mengharapkan orang tua bercita-cita membanggakan anak di dunia, boleh-boleh saja. Tapi patut diingat itu hanya sementara. Ibu, bapak boleh memilih sekolah anak setinggi-tingginya, S1, S2, S3, S4, silakan, itu pilihan. Itu sementara dan persaingan tidak istimewa. Karena janganpun Anda yang beriman, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Apa yang dikira hebat, matematika, itu anak Anda saja, anak orang lain pun bisa. Maka yang dipikirkan itu ialah perlombaan yang sejati. Perlombaan sejati itu adalah perlombaan untuk kehidupan yang abadi, yang tidak fana lagi. Jadi kalau pada saat itu unggul di akhirat, maka unggul selamanya. Karena tidak ada lagi kematian. Pada akhirnya kembali, mari kita mampu mencerna itu dalam diri kita masing-masing. Dan ini pun sejak zaman jahiliyah, risalah Islam itu membimbing pengikutnya, umatnya untuk berpikir cerdas, visioner. Makanya jadi muslim yang harus cerdas. Beriman membuat kita lebih pintar. Mungkin dapat diperbandingkan atau diperumpamaan, Bapak Ibu memilih yang abadi atau yang sementara? Tentunya kita akan memilih yang abadi. Tapi kalau Tony suruh milih besok sholat subuh atau mengambil mobil di dealer, pilih mana tuh? Kalau saya pilih mobil untuk berangkat sholat, Bapak Ibu rahimakumullah, viral dunia itu sementara. Viral di dunia kalau internetnya habis nggak viral lagi. Kadang-kadang yang viral kemarin pun sekarang nggak ada lagi. Yang viral tahun lalu, viral tahun ini pun tak ada lagi. Jadi semua kehidupan itu di dunia ini mudah hilang. Dan akhirat itu adalah selamanya. Sebagai penutup tasya ini, kultum ini, coba renungkan diri kita sampai di penghujung Ramadan 1440 Hijrah ini. Temukanlah hakikat kehidupan kita. Jangan-jangan selama ini sukses dunianya ada yang menyebut crazy rich, karir suksesnya kedudukan tinggi tapi tidak sholat, tidak punya nilai di hadapan Allah. Ilmu tinggi nggak sholat,
hadis 81 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala, kalau ada anak Adam kemudian membaca surat As-Sajdah kemudian sujud, setan lalu menepi dan dia menangisi dirinya berkata, celaka aku, celaka aku. Anak Adam disuruh sujud, dia sujud. Selamat, dia masuk surga. Aku dulu pernah diminta menghamba kepada Allah untuk sujud, aku menolak, maka bagiku neraka. Karena itu hadirin Bapak Ibu jamaah, mari kita menjaga sholat kita, karena status ini akan menentukan keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi perbedaan utama insan beriman yang taat dengan yang ingkar di hadapan Allah itu adalah sholatnya. Dan semoga kita tetap menjaga istimewahan ini hingga kita diberikan umur panjang menghadapi Ramadan tahun 1445 Hijriah. Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Jika sholatnya benar, maka indikator baik untuk semua amal lainnya. Tapi jika sholatnya bermasalah, maka ada masalah besar untuk amal-amalan yang lainnya. Karena itu mari kita tingkatkan sholat, dan pada akhirnya kita mengirimkan doa kepada saudara kita, keluarga kita, orang tua kita yang telah mendahului kita. Semoga pada akhirnya nanti kita akan menyusul. Kita doakan kepada